Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Energi listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu cara mendapatkan listrik adalah dengan memanfaatkan energi nuklir. Energi nuklir merupakan sumber energi yang hemat karena dengan 1 gram uranium bisa menghasilkan energi setara dengan pembakaran batu bara sekitar 3 ton. Energi nuklir juga tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca seperti pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Akan tetapi, energi nuklir juga berisiko menimbulkan masalah keselamatan, seperti kebocoran radiasi dan ancaman lainnya dari bahan nuklir. Karena itu, pengangkutan dan pengoperasiannya harus diatur dan diawasi dengan ketat. International Nuclear Services, INS, adalah salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan bahan bakar nuklir. INS adalah badan usaha milik pemerintah Inggris. INS dapat membantu pelayanan pembuangan limbah nuklir dari negara-negara konsumen yang memerlukan, menyediakan layanan transportasi bahan bakar nuklir melalui laut, darat, hingga udara, dan armada pengangkut yang dimilikinya dilengkapi dengan teknologi canggih. Seperti kapal pengangkut yang dirancang memiliki 2 lambung untuk mencegah kebocoran bahan nuklir saat dibawa. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi bahan nuklir, salah satu layanan yang ditawarkan adalah Cell Stratification Package, yaitu proses INS melakukan evaluasi dan sertifikasi terhadap paket pengiriman bahan nuklir sesuai dengan standar keselamatan nuklir yang telah ditetapkan. Semua paket yang digunakan untuk pengiriman bahan nuklir melalui pengujian kekuatan hingga ketahanan paket. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Pada paket limbah radioaktif tingkat rendah, biasanya paket ini digunakan untuk mengirim limbah dari rumah sakit maupun pipa pendingin untuk reaktor nuklir. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan pada paket limbah radioaktif tersebut, antara lain drop test hingga pengujian dengan cara menjatuhkan logam seberat 6 kg ke paket dari ketinggian 1 meter. Sedangkan untuk paket limbah radioaktif tingkat menengah, pengujiannya juga hampir sama, yaitu paket akan dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Kemudian untuk paket limbah radioaktif tingkat tinggi, seperti kontainer penyimpanan bahan bakar nuklir, pengujiannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Kontainer ini terkadang memiliki ukuran yang sangat besar, seperti kontainer yang digunakan untuk mengirim bahan bakar nuklir. Berat dari kontainer itu dapat mencapai lebih dari 100 ton. Karena risikonya yang sangat tinggi, pengujian pada paket ini dilakukan dengan cara dijatuhkan dari ketinggian 9 meter pada permukaan keras. Paket juga akan melewati pengujian benturan pada kecepatan 50 km per jam. Kemudian tes lainnya adalah thermal test dengan cara dibakar pada suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit hingga pengujian kebocoran pada kedalaman 200 meter di bawah air. Pengujian wadah pernah dilakukan dengan cara menabrakkan kereta dengan kecepatan 160 km per jam. Wadah yang diuji itu memiliki berat 50 ton, tebalnya 35 cm, dan terbuat dari material stainless steel. Pengujian menggunakan kereta api dilakukan karena dalam proses pengiriman wadah bahan bakar nuklir sering dilakukan menggunakan kereta api sehingga untuk mengetahui ketahanan dari wadah bahan bakar nuklir tersebut dilakukan simulasi dengan cara menabrakkan kereta yang memuat wadah bahan bakar nuklir. Bahkan pada awal pengujian pengembangan peraturan paket tipe C, pengujian dilakukan dengan cara menjatuhkan paket dari ketinggian saat paket sedang dibawa oleh helikopter. Tidak hanya itu saja, sebuah perusahaan yang bernama Holtec International dari Amerika Serikat pada tahun 2013 menguji wadah mereka dengan cara yang ekstrim. Pengujian itu dilakukan untuk mensimulasikan kecelakaan pesawat pada wadah pengangkut bahan bakar mereka.
Mereka menabrakkan wadah dengan kecepatan 600 km per jam menggunakan peluncur misil milik Angkatan Darat Amerika. Tes ini dilakukan untuk memenuhi standar pedoman peraturan nuklir Swiss. Kemudian, dalam penanganan limbah nuklir, Diablo Canyon Power Plant yang berada di California, Amerika Serikat, memiliki manajemen sendiri dalam mengelola limbah nuklir. Mereka memiliki sistem rebus kanister, yaitu wadah penyimpanan bahan bakar nuklir bekas yang memiliki beberapa lapisan pelindung. Setiap 3-5 tahun, bahan bakar nuklir yang dipakai pada PLTN akan diganti secara berkala dengan bahan bakar nuklir yang baru dan bahan bakar nuklir bekas yang telah diganti nantinya akan disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Pada proses penggantian bahan bakar di PLTN di Diablo Canyon, tabung stainless steel setinggi 4,5 meter dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam separasian transport kanister yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar bekas ke tempat penyimpanan. Transport kanister ini juga berfungsi untuk mencegah keluarnya radiasi dari bahan bakar yang diganti. Kemudian, kanister dimasukkan ke dalam kolam air untuk mencegah para pekerja terkena radiasi. Setelah itu, bahan bakar yang akan diganti dipindahkan dari kolamnya dan dimasukkan ke dalam kanister tadi. Setelah kanister terisi, kemudian kanister akan diberi tutup di atasnya. Ketika bahan bakar bekas sudah dimasukkan di dalamnya, maka kanister akan diangkat. Proses selanjutnya, bagian tutup di atas kanister akan dilas agar tertutup secara permanen. Kemudian, kelembaban di dalam kanister akan dihilangkan dan diberi helium serta campuran gas untuk menghilangkan panas dan oksidasi pada bahan bakar bekas yang ada di dalamnya. Kemudian, kanister akan ditempatkan pada sebuah transporter. Transporter tersebut dirancang khusus untuk membawa kanister menuju tempat penyimpanan yang jaraknya sekitar 1,5 km dan setiap langkah perjalanan menuju tempat penyimpanan itu kanister akan dikawal ketat oleh beberapa petugas keamanan. Setelah tiba di lokasi, separasian transport kanister akan dimasukkan ke dalam pelindung yang lebih besar yang dinamakan overpack. Ketika wadah telah diberi overpack, kemudian akan diangkat lagi oleh transporter menuju tempat penyimpanan atau storage pad. Nantinya, overpack akan ditempatkan di atas storage pad dan diamankan dengan cara dibaut. Storage pad yang digunakan untuk meletakkan limbah tersebut terbuat dari beton dengan ketebalan 2,2 meter dan dirancang agar tahan terhadap gempa bumi yang berkekuatan tinggi sekalipun. Pada fasilitas penyimpanan ini juga memiliki sistem keamanan yang ketat dan selalu dijaga oleh petugas yang bersenjata lengkap selama 24 jam non-stop. Sedangkan di Jepang, mereka memiliki tempat pengolahan limbah nuklir untuk dijadikan limbah vitrifikasi. Limbah nuklir yang dihasilkan oleh PLTN di luar Jepang, seperti dari Inggris dan Perancis, akan dikirim ke Jepang menggunakan kapal khusus yang digunakan untuk mengirim limbah nuklir. Kapal itu memiliki panjang 107 meter. Nantinya, limbah nuklir yang disimpan pada wadah khusus yang disebut dengan cas itu akan diangkut dengan transporter yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Selanjutnya, limbah akan diolah menjadi limbah vitrifikasi. Dalam proses vitrifikasi, limbah yang mengandung bahan radioaktif dicampur dengan bahan kaca dan dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk membuat limbah radioaktif terperangkap di dalam matriks kaca yang stabil dan tahan korosi serta radiasi. Kemudian, limbah vitrifikasi akan disimpan pada penyimpanan yang lokasinya terletak 300 meter di bawah permukaan tanah.
Setiap tahunnya, Jepang dapat memproses limbah nuklir hingga 800 ton dan pengolahan limbah ini sudah dilakukan oleh Jepang sejak tahun 1995 silam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.